warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara, Bapak Dr. Anudrus Agus Setionegoro MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Setionegoro yang telah mengizinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Maesar Dewi dengan NIM A1B1240017. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Indana Zulfa dengan NIM A1B1240028. Selanjutnya Ulfa Rosati dengan NIM A1B1240012. Selanjutnya Kamila Sahdi dengan NIM A1B1240004. Dan yang terakhir Intan Sartika Cibro dengan NIM A1B1240009. Di sini kami akan membahas mengenai teori diskusi dan praktik diskusi. Langsung saja kita masuk materi, yaitu materi mengenai pengertian diskusi yang akan dipaparkan oleh Intan Sartika Cibro. Kepada Intan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari diskusi. Nah, kata diskusi ini memiliki akar etimologis yang sangat menarik. Secara etimologi ataupun asal-usul kata, diskusi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu discussio, discusis, dan ataupun dengan discussum, yang artinya di sini adalah memeriksa, memperbincangkan, atau membahas suatu topik ataupun permasalahan. Nah, kata ini dibentuk dari akar etimologis yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada kata disputer. Dis di sini artinya adalah terpisah, kemudian puter artinya mengguncang ataupun memukul, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai proses memisahkan ataupun memecahkan suatu permasalahan dengan tujuan yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Kemudian dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal pula dengan kata discussion yang memiliki arti sama, yaitu adalah perundingan ataupun pembicaraan. Kemudian, Syafruddin juga mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari diskusi. Ia mengemukakan bahwa diskusi merupakan proses ataupun cara bertukar pikiran antara dua pihak ataupun lebih untuk mendapatkan ataupun untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan jelas dan baik. Nah, di sini ketika kita mengetahui tentang suatu permasalahan, maka salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara berdiskusi. Karena dengan cara berdiskusi ini, kita bisa saling bertukar ide, bertukar pendapat ataupun argumen untuk bisa mendapatkan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini diskusi merupakan salah satu media informasi yang dapat kita gunakan dalam baik itu dalam konteks akademis, profesional maupun dalam konteks sosial. Karena dalam diskusi ini contohnya yaitu seperti kita sedang melakukan kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian dalam kelas ini kita saling memberikan pendapat, kemudian memberikan saran, ide, pikiran, ataupun gagasan lainnya terkait suatu permasalahan. Kemudian tak lupa juga kita saling mendengarkan pendapat orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan diskusi atau kita sedang berada dalam ruang lingkup kegiatan diskusi. Nah, jadi di sini diskusi itu tidak hanya sekedar bertujuan untuk sebagai sarana dalam pertukaran informasi, namun juga sebagai alat dalam membangun pemahaman kita. Yang dimana dalam berdiskusi kita tentu bisa lebih baik lagi dalam mengembangkan ide kita, mengembangkan pengetahuan kita, kemudian kita juga bisa mengeksplorasikan pendapat kita ataupun ide kita, sehingga kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan Sartika Cibro. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu metode diskusi yang akan disampaikan oleh Indana Zulfa. Kepada Indana, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian metode diskusi. Metode berarti cara penyajian yang siswa dihadapkan oleh pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas. Dan kemudian pengertian dari diskusi sendiri yaitu tukar-menukar informasi, pendapat maupun pengalaman. Nah, selanjutnya arti dari metode diskusi merupakan
percakapan ilmiah guna memecahkan suatu masalah dan memberikan jawaban kepada masalah tersebut, dan kemudian siswa dibentuk dalam beberapa kelompok dan diberikan suatu masalah untuk dicari jawabannya. Metode diskusi terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara kepada siswa dalam setiap tingkatan pendidikan dan kemudian dapat meningkatkan kemampuan berbicara yang signifikan. Melalui metode partisipasi aktif ini, siswa tidak hanya belajar untuk kemampuan berbicara tetapi juga mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berinteraksi antar sesama. Oleh karena itu, penerapan metode ini sangat dianjurkan untuk proses pembelajaran bahasa. Kelebihan dari metode ini yaitu untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa saat berbicara di depan umum dan juga mendorong kreativitas dalam penyampaian ide maupun gagasan dan memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang materi diskusi tersebut. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Endana Zulfa. Selanjutnya materi ketiga mengenai tujuan diskusi akan disampaikan oleh Ulfa Rosanti. Kepada Ulfa, disilakan. Baik, saya akan meneruskan presentasi dari Endana Zulfa, yaitu seterusnya mengenai tujuan diskusi. Yaitu tujuan diskusi adalah untuk mencapai pemahaman bersama, menggali informasi, serta memecahkan suatu masalah. Adapun beberapa tujuan diskusi, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman. Melalui diskusi, peserta dapat saling berbagi informasi perspektif dan pengalaman yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua, menemukan solusi. Diskusi dapat menjadi platform untuk menemukan solusi agar menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, untuk menyusun strategi. Menyusun strategi diskusi dapat digunakan untuk menyusun strategi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dengan menukar pikiran, ide, atau gagasan. Yang terakhir adalah mengembangkan keterampilan berbicara. Diskusi dapat membantu peserta mengembangkan keterampilan berbicara seperti mendengarkan, berbicara, serta memberi tanggapan yang efektif. Tujuan utama diskusi yaitu tetap untuk mencapai suatu pemahaman bersama serta memecahkan suatu masalah. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulfa Rosanti yang telah menjelaskan mengenai tujuan diskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam diskusi. Dalam kenyataannya, diskusi bisa dibagikan menjadi beberapa macam berdasarkan jumlah peserta diskusi banyak atau dikit, ruangan diskusi besar atau kecil, atau masalah yang akan dibahas. Macam-macam diskusi yang pertama yaitu diskusi kelompok, di mana diskusi kelompok biasanya dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Diskusi kelompok biasanya terdiri dari 5 sampai 10 orang, di mana diskusi ini dipimpin oleh satu ketua diskusi yang dipilih oleh peserta diskusi. Dan ketua diskusi berfungsi sebagai pengarah agar diskusi terarah. Selanjutnya diskusi berkelompok-kelompok, di mana diskusi berkelompok dilakukan apabila peserta banyak dan terdiri dari beberapa bagian atau kelompok. Karena diskusi ini biasanya dilakukan ketika ada acara hiburan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana di sini pasti terbagi dari berbagai macam seksi seperti seksi konsumsi, seksi keamanan, seksi peralatan, dan seksi lainnya. Di sini setiap seksi dianjurkan untuk melakukan diskusi masing-masing per seksi. Maka diskusi lebih efektif. Dan setelah itu, ketua diskusi akan menyampaikan hasil diskusi dari setiap seksi kepada ketua bidang. Yang ketiga, diskusi panel, di mana diskusi panel adalah kegiatan bertukar pikiran atau pengalaman antara 3 sampai 6 orang ahli sebagai peserta diskusi, dipandu oleh seorang pimpinan diskusi yang disaksikan oleh beberapa pendengar. Para ahli dan moderator harus mempersiapkan diri dengan baik agar diskusi dapat berjalan dengan lancar. Para pendengar juga akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada para ahli. Selanjutnya itu lokakarya atau workshop. Lokakarya sering disebut dengan istilah workshop. Lokakarya adalah pertemuan antara beberapa orang yang kerjanya sejenis atau dalam bidang yang sama. Mereka berkumpul dan diskusi mengenai pekerjaan mereka, di mana di sini mereka akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Selanjutnya, rapat kerja, di mana rapat kerja adalah pertemuan antara para pejabat eselon dari suatu lembaga untuk membahas masalah yang berhubungan dengan tugas dari lembaga tersebut. Di sini, rapat kerja biasanya dipimpin oleh ketua lembaga, di mana ketua lembaga ini dipilih dari beberapa lembaga, di mana ketua diskusi atau ketua lembaga biasanya berlaku sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi agar mendapatkan keputusan yang diinginkan.
Baiklah, selanjutnya materi mengenai macam-macam diskusi akan dilanjutkan oleh Nabila Sahdi. Kepada Nabila, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan membahas mengenai macam-macam diskusi. Tadi sudah kita dengarkan dari pengertian diskusi, metode diskusi, macam-macam diskusi yang terdiri 10. Kemudian teman saya, Maya, telah membahas yaitu 1 sampai 5. Saya akan melanjutkan yaitu 6 sampai 10 yang membahas mengenai macam-macam diskusi. Nah, pada macam-macam diskusi ini terdapat yang nomor 6 adalah seminar. Nah, pasti kita sudah ketahui ya, kalau berdasarkan dari kata seminar itu bagaimana kegiatannya. Biasanya kalau berdasarkan dari seminar itu ada yang namanya sesi tanya jawab, kemudian ada mengundang beberapa ahli. Nah, kalau berdasarkan dari bentuk kata seminar, itu berasal dari kata semi. Nah, semi itu adalah biji atau benih. Nah, kalau berbeda dengan lokakarya, boleh di slide berikutnya. Kalau Lokakarya workshop. Kalau berdasarkan dari lokakarya disebutkan bahwa di mana mereka mengundang pertemuan beberapa orang dengan beberapa keahlian yang sama. Sedangkan kalau dari seminar sendiri itu berbeda. Kalau berbeda itu dalam suatu tanggapan, boleh slide lagi. Kalau berdasarkan dari seminar sendiri, ini adalah suatu bagian untuk mengemukakan suatu pendapat, ide ataupun gagasan yang secara masyarakat luas. Bisa kita mengundang beberapa orang, seperti dari luarnya UNJA, atau bahkan misalnya dalam seminar sendiri kita sudah lihat ya, bahwa banyak sekali bidang-bidang dari seminar itu sendiri. Bisa berdasarkan dari bagian nasional yang kita ambil, ataupun dalam bentuk internasional. Artinya, seminar ini adalah suatu berkaitan yaitu mengundang dan mengadakan kegiatan dengan melaksanakan tugasnya. Seminar ini tidak membicarakan mengenai suatu keteknisan yang sama seperti lokakarya, tapi lebih membahas mengenai suatu kebijakan ataupun permasalahan yang dihadapi dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu, ini digunakan sebagai landasan di bagian-bagian dengan bagi masalah-masalah yang bersifat teknis. Bisa saja dalam bagian-bagian ataupun permasalahan yang dihadapi itu dalam bentuk keilmiahan ataupun dalam bentuk sastra. Kemudian kita sudah ketahui bahwa seminar ini harus banyak sekali orang yang berkontribusi di dalamnya. Salah satunya adalah bagian yang paling penting adalah moderator. Nah, kalau berdasarkan dari kita ketahui, moderator adalah orang yang menjalankan tugasnya untuk memperlancarkan suatu kegiatan seminar tersebut. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui bahwa kalau moderator ini adalah orang yang memandu sebuah acara. Biasanya orang ataupun moderator ini akan memberikan suatu peraturan apa saja yang tidak kita boleh lakukan. Misalnya dalam bagian secara berkala ataupun bagian-bagian yang dapat dibicarakan secara langsung oleh kepada peserta. Kemudian moderator ini juga memiliki peran yang sangat penting karena nantinya mereka akan meramaikan kegiatan diskusi ini agar dapat berjalan dengan baik. Kemudian moderator juga memiliki banyak peran penting nantinya saat ada sesi diskusi dibuka, ada peserta yang akan bertanya kepada si pemateri. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah penulis. Nah, penulis ini adalah orang yang menulis suatu gagasan ataupun informasi yang sudah didapat secara berlangsung dalam acara seminar itu berlangsung. Biasanya kalau penulis ini bisa saja menulis suatu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh si pemateri. Biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diberikan secara langsung ke moderator. Kemudian moderator akan memberikan izin kepada si pemateri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kemudian si moderator akan membacakan pertanyaan tersebut. Artinya moderator ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kegiatan acara seminar ini akan dapat berjalan dengan sukses. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemakalah. Kalau pemakalah sendiri adalah bagian yang menulis isi pemakalah dalam suatu kegiatan ataupun struktur dalam acara seminar tersebut. Biasanya moderator akan mempersilahkan orang-orang ataupun yang menjadi pemakalah untuk menyampaikan suatu latar belakang ataupun masalah yang ingin dihadapi. Orang-orang tersebut akan memberikan suatu latar belakang ataupun abstrak, karena biasanya pemakalah ini harus memberikan suatu cantuman latar belakang dengan masalah yang dihadapi agar peserta dapat mengetahui apa yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat ada perbandingan. Perbandingan ini sama halnya dengan pemakalah. Kalau berdasarkan di pemakalah sendiri menulis isi ataupun struktur dalam suatu acara ataupun seminar, biasanya kalau dari perbandingan sendiri, ia akan melanjutkan isi dari makalah tersebut. Biasanya perbandingan ataupun pemakalah akan diberikan secara sebelum waktu acara seminar berlangsung, akan memberikan suatu isi ataupun struktur dalam acara agar meningkatkan keberlangsungan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ada namanya peserta. Kalau peserta
itu pasti kita ketahui bahwa mereka memiliki kontribusi yang sangat besar. Kalau ada seminar, pasti ada peserta yang memiliki beberapa orang. Kalau misalnya kita tidak memiliki peserta, bagaimana seminar itu dapat diadakan? Artinya itu hanya membentuk suatu kelompok kecil, bukan kelompok besar. Kalau seminar itu membentuk adanya suatu peserta itu memiliki kontribusi yang sangat besar karena mereka yang akan memberikan keramaian saat selama sesi diskusi. Nantinya moderator akan mempersilahkan kepada si pemateri apakah untuk sesi diskusi ini siapa yang akan bertanya dan berapa orang yang akan bertanya. Nah, si pemateri ini nantinya akan mempersilahkan kepada moderator bahwa misalnya mereka memilih 3 orang. Moderator akan mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya kepada si pemateri. Kemudian orang-orang ataupun yang menjadi si moderator itu harus memberikan suara kepada teman-teman yang lainnya agar mereka dapat aktif dalam berpendapat ataupun bertanya. Nah, artinya dapat kita ketahui bahwa seminar ini adalah suatu kegiatan diskusi dalam bentuk kelompok besar yang dihadiri dengan adanya moderator, pemateri, pembekalan, perbandingan, dan juga adanya peserta. Selanjutnya yaitu slide berikutnya. Nah, kita akan membahas mengenai konferensi. Nah, konferensi ini biasanya kita dengar itu adalah suatu pertemuan antara 2 negara yang menghadapi suatu masalah yang dihadapi. Nah, kalau berdasarkan yang sudah kita ketahui, konferensi adalah pertemuan yang dilakukan secara berunding untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi oleh negara. Misalnya suatu masalah tentang ekspor ketambangan, misalnya antara dari negara Asia ataupun negara Eropa. Mereka akan mencari suatu solusi ataupun keputusan yang tepat untuk mengambil keputusan. Nah, artinya konferensi ini adalah pertemuan yang dilakukan hanya beberapa orang, kemudian mereka akan bertukar pendapat dan mengembangkan suatu ide dan gagasan mereka dalam bentuk diskusi. Nah, artinya konferensi ini juga harus dihadapi dengan permasalahan yang dihadapi bersama-sama dengan adanya peserta diskusi. Bahasan mengenai simposium. Nah, simposium ini adalah suatu bagian pertemuan yang hanya dihadiri oleh beberapa orang atau beberapa ahli. Beberapa ahli ini akan mengemukakan suatu pidato secara singkat, tidak menyeluruh. Nah, dalam pidato tersebut ini adalah suatu topik tertentu yang telah disediakan, lalu telah ditemakan, di mana tentang beberapa aspek ataupun topik yang sama. Biasanya pada simposium ini itu diawali dengan pidato pendek oleh beberapa ahli. Kemudian setelah pidato tersebut selesai, moderator akan bertugas menjadi bagian untuk sesi diskusi terbuka. Nah, nanti untuk teman-teman ataupun peserta yang ingin bertanya, ia akan mempersilahkan untuk bertanya kepada si beberapa ahli. Nah, beberapa ahli tersebut yang akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tentang tema ataupun topik yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh si beberapa ahli. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kolokium. Nah, kolokium ini itu berbeda dengan simposium. Kalau simposium tadi berpidato secara singkat dengan menghadiri beberapa ahli. Kalau dari kolokium sendiri ada beberapa ahli yang diundang dalam pertemuan diskusi itu langsung tanya jawab atau membentuk suatu diskusi. Nanti teman-teman ataupun peserta akan bertanya secara langsung mengenai topik yang sudah ditentukan ataupun tema yang telah ditentukan. Biasanya nanti dalam suatu kolokium sendiri ini pertanyaan ini akan diberikan kepada si beberapa ahli yang diundang kemarin untuk mengenai suatu topik tertentu yang telah ditentukan. Artinya, simposium dan kolokium ini memiliki perbedaan yang secara signifikan. Kalau tadi simposium itu mengundang beberapa ahli, kalau kolokium itu langsung membuka sesi diskusi. Artinya, para moderator akan menjadi bagian nantinya untuk sesi kolokium ini, ia harus memberikan suatu energi atau memberikan semangat agar para peserta dapat bertanya secara meluas, kemudian mereka dapat bertanya dengan aktif, meramaikan. Jika kalau misalnya kolokium itu sendiri hanya beberapa saja peserta yang ingin bertanya, artinya bisa saja kita akan mengalami kejenuhan. Nah, artinya moderator ini memiliki peran penting dalam memandu acara tersebut. Selanjutnya yaitu debat. Nah, kalau debat sendiri pasti kita sudah ketahui ya, kalau debat itu adalah mengeluarkan pendapat, mengungkapkan suatu ide gagasan yang ditentukan berdasarkan mosi yang telah disediakan. Semisalnya kita contoh mosi yang berdasarkan dari pro dan kontra, ketidaksetujuan dan setujuan. Misalnya mosi itu dibentuk yaitu dengan memperdebatkan suatu hal. Misalnya ada seorang anak yang berusia sebelum 17 tahun sudah mengendarai motor untuk pergi ke sekolah. Kemudian mereka akan beradu argumentasi
untuk mempertahankan argumen mereka. Misalnya kelompok 1 ini ada 3 orang, kelompok 2 ada 3 orang. Nah, kelompok 1 ini yaitu terdiri dari pro, kemudian kelompok 2 ini terdiri dari kontra. Nah, pro artinya ia harus menyetujui pernyataan mosi tersebut, sedangkan si tim kontra dia tidak menyetujui atau mereka akan menentang adanya pro. Nah, nanti mereka akan saling beradu untuk berargumen ataupun memberikan pendapat atas solusi yang telah ditentukan. Nah, setelah selesai, kita coba gambarkan apa sih peran mereka dalam berdebat tersebut. Kalau dari pembicara pertama ini biasanya orang-orang yang akan memberikan suatu gambaran mengenai mosi. Misalnya suatu gambaran yang tadi kita telah bahas, yaitu mosinya membahas mengenai anak-anak yang sudah diperbolehkan untuk menggunakan motor padahal sebenarnya ia tidak memiliki KTP ataupun SIM. Nah, nanti si pro ini akan memberikan suatu pernyataan mengenai bagian-bagian ataupun pernyataan penting latar belakang dalam suatu mosi tersebut. Kemudian pembicara kedua. Kalau pembicara kedua ini biasanya orang-orang yang suka berdebat ataupun sering mematahkan argumentasi dengan si pembicara kedua. Tapi bukan artinya si pembicara dua saja yang akan memberikan argumentasi. Tapi boleh juga pembicara pertama dan pembicara ketiga yang akan memberikan argumentasi untuk mempertahankan dan juga mempertimbangkan setiap mosi yang sudah disediakan. Kemudian yang pembicara ketiga, kalau pembicara ketiga ini adalah memberikan kesimpulan bersesuaian dengan si mosi, bersesuaian pula dengan bagian kita apakah kita yang menyetujui, apakah kita yang tidak menyetujui. Kemudian pada debat sendiri artinya adalah suatu pertukaran pendapat mengenai salah satu topik yang telah disediakan dengan memberikan suatu alasan untuk mempertahankan suatu keputusan dan juga pendapatan mereka masing-masing. Kemudian adanya juri yang akan melihat secara langsung gambaran secara nyata. Mereka akan menulis, oh ternyata pada kelompok 1 ini mereka tidak bisa mempertahankan. Ternyata di dalam kelompok 2 ini malah mereka yang bisa mempertahankan. Atau misalnya dalam suatu debat tersebut tiba-tiba terjadi konflik, saling melempar barang atau bagian yang paling sangat mengerikan itu adalah misalnya mereka mulai melakukan kegiatan kekerasan. Nah, itu dinilai juga. Artinya bukan hanya debat ini sekedar mempertahankan suatu argumen, tapi melihat dari sikap mereka dalam mereka mempertahankan argumen tersebut. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam macam-macam diskusi ini memiliki banyak sekali. Salah satunya tadi telah disebutkan oleh Maya Saidewi, kemudian saya sendiri. Berdasarkan dari hasil simpulan yang dapat kita ketahui bahwa seminar ini adalah suatu bentuk diskusi yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang penting. Salah satunya adalah moderator, pemakalah, pemateri, ada perbandingan, dan peserta yang memiliki tanggung jawab mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu yang kedua ada yang namanya konferensi. Konferensi ini adalah kegiatan saling berunding. Mereka akan melakukan suatu gagasan untuk memberikan pendapat mengenai suatu masalah yang sedang dihadapi. Nah, kalau berdasarkan dari konferensi ini adalah suatu perundingan antara dua negara. Kemudian yang ketiga adalah simposium. Kalau simposium tadi mengundang beberapa ahli, kemudian nanti mulai membuka sesi diskusi untuk melakukan suatu pertanyaan kepada beberapa ahli tersebut yang nanti akan dijawab langsung oleh si beberapa ahli. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang namanya kolokium. Kolokium ini berbeda dengan simposium. Kolokium adalah langsung membuka sesi diskusi, memberikan kepada peserta untuk bertanya. Nah, selanjutnya tadi debat tadi telah kita selesaikan juga. Nah, di mana debat ini adalah kegiatan pembahasan untuk mengungkapkan suatu pendapat di mana bukan hanya menilai suatu aspek dalam kita mempertahankan argumen, tapi melihat juga dari sifat dan juga karakter kita selama mempertahankan argumen. Oke, sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi di mana sini kami menampung 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Baik, kepada saudara Manda, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Kurniadi Putri dengan NIM A1B1240015. Nah, di sini saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, seberapa besar pengaruh perspektif atau perbedaan sudut pandang
dalam sebuah diskusi. Dan apakah perbedaan itu selalu memberikan manfaat atau justru bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan bersama? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada saudara Asi, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Syanisi dengan NIM A1B12406. Di sini pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan ketika berbeda pendapat dalam diskusi bersama? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kepada saudari Resi, disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resi Sofia Puspita dengan NIM A1B12403. Di sini saya ingin bertanya, dalam konteks praktik diskusi, bagaimana cara menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi semua peserta untuk berbagi pendapat mereka? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan mengulang pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari Amanda Kurniadi Putri dengan NIM A1B1240015, di mana pertanyaannya, seberapa besar pengaruh perspektif atau perbedaan sudut pandang dalam sebuah diskusi? Apakah perbedaan itu selalu memberikan manfaat atau justru bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan bersama saat diskusi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Nabila Syahdi. Kepada Nabila Syahdi, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Amanda. Untuk jawabannya yaitu kalau berdasarkan dari pandangan ataupun perspektif, pastinya setiap sudut pandang kita itu memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam suatu mengidentifikasi isi masalah. Nah, kalau misalnya digabungkan menjadi sebuah kelompok kecil, misalnya dalam sebuah bentuk kelompok grup kecil, nah banyak orang-orang yang mengungkapkan suatu pendapat dalam suatu menganalisis suatu isi ataupun pembahasan yang ingin dibahas. Nah, pandangan tersebut biasanya memang memberikan ada manfaat, ada pula kekurangannya. Kalau berdasarkan dari manfaat sendiri, pastinya kita dapat suatu wawasan yang baru. Semisal kita tidak mengetahui mengenai suatu isi tersebut, lalu kemudian ada teman-teman kita yang menyelutup memberikan tanggapan. Nah, tanggapan tersebut artinya dapat memberikan kita wawasan luas dan dapat mengembangkan kita mengenai suatu pembahasan yang dibahas. Selanjutnya saja, bukan hanya mendapatkan wawasan saja, tetapi kita juga dapat mendengarkan jawaban orang lain. Lalu kita juga memberikan tanggapan tersebut didengar oleh orang lain. Nah, kemudian mereka akan dapat membentuk keputusan secara bersama dengan kegiatan kerjasama. Nah, dengan kerjasama itulah adalah bagian bentuk manfaat dengan adanya perspektif ataupun pandangan dalam membentuk suatu kelompok kecil. Selanjutnya, kalau berdasarkan dari kekurangan sendiri, jika ada teman-teman yang merasa pandangan ataupun perspektif itu berbeda dengan dia, bisa saja terjadi konflik. Nah, konfliknya bisa saja dalam bentuk perpecahan. Nah, perpecahan itu bisa saja nantinya membentuk kelompok lebih kecil lagi. Misalnya, dalam satu kelompok itu terdahulunya ada 6 kelompok. Atau misalnya ada satu kelompok itu 6 orang. Nah, pada satu kelompok 6 orang tiba-tiba ia membentuk suatu kelompok kecil, yaitu satu kelompok 3 orang. Kemudian satu kelompok lagi 3 orang. 3 orang dengan pandangan ataupun perspektif mereka yang berbeda-beda. Nah, artinya mereka ataupun kelompok yang awalnya terdahulunya adalah 6 orang, pandangan mereka itu terjadi kayak suatu perpecahan. Artinya perpecahan tersebutlah yang akan membuat keputusan kebersamaan mereka itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Nah, itu artinya bisa saja kita katakan adalah berdasarkan dari perspektif ataupun pandangan orang lain mengenai adanya diskusi tersebut. Ada orang yang mengatakan kalau diskusi itu memberikan kita wawasan luas, dapat mengungkapkan ataupun memberikan pendapat. Lalu ada juga orang yang mengatakan pandangan mereka jika ada teman yang tidak menyetujui argumen tersebut, mereka akan memecah belahkan keputusan tersebut dan menganggap bahwa keputusan mereka tidak benar, mengakibatkan suatu perpecahan dan keputusan itu tidak dapat berjalan dengan optimal. Terima kasih. Pada saudari Amanda, apakah jawaban dari saudari Syahdi sudah bisa dipahami? Baik, jawaban dari saudari Nabila Syahdi dapat saya pahami dan mengerti. Terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua dari Resi Claudia Puspita dengan NIM
023. Di mana pertanyaannya, dalam konteks praktik diskusi, bagaimana cara menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi semua peserta untuk berbagi pendapat mereka? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Rosanti. Kepada Ulfa disilakan. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Resi Claudia Puspita, yaitu yang dimana pertanyaannya adalah dalam konteks praktek diskusi, bagaimana cara menciptakan suasana yang aman dan terbuka bagi semua peserta untuk berbagi pendapat mereka. Nah, caranya yang pertama ada membuat suasana yang inklusif, yang kedua ada terima perbedaan pendapat, yang ketiga ada berikan waktu yang cukup, yang keempat gunakan bahasa yang inklusif, seperti hindari bahasa yang deskriptif dan merendahkan. Yang kelima ada bersikap terbuka. Dengan menciptakan suasana yang aman dan terbuka, kita dapat mendorong diskusi yang produktif dan bermanfaat bagi semua peserta. Sekian dari saya, dan kembali kepada moderator. Baik, kepada Saudari Resi, apakah jawaban dari Saudari Ulfa dapat dipahami? Baik, terima kasih jawabannya sudah saya pahami. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Rizky Setianingsi dengan NIM A1B12406, di mana pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika berbeda pendapat dalam diskusi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Intan Sartika. Kepada Intan, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Setianingsi dengan pertanyaan, apa yang harus kita lakukan ketika berbeda pendapat dalam diskusi bersama? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam perbedaan pendapat dalam diskusi itu adalah hal yang wajar dan bahkan bisa menjadi kesempatan kita dalam menghasilkan ide-ide yang baru ataupun gagasan-gagasan yang baru. Nah, namun penting juga untuk menghadapinya yaitu dengan cara yang konstruktif dan juga penuh hormat. Seperti pertama adalah kita memberikan perhatian penuh pada apa yang mereka katakan. Jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara dan jangan langsung berasumsi bahwa Anda sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Nah, kemudian jika ada hal yang kurang jelas, maka jangan ragu untuk bertanya. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, yaitu dengan cara menghindari kata-kata yang kasar, merendahkan atau menyerang secara pribadi. Kemudian kita bisa menyampaikan alasan yang logis dan didukung oleh bukti ataupun fakta terkait topik pembicaraan. Selanjutnya kita harus bisa menghargai perbedaan pendapat, yang dimana kita sadari bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan jangan mencoba untuk memaksakan pendapat Anda pada orang lain. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Saudari Rizky Setianingsi, apakah jawaban dari Intan Sartika sudah bisa dipahami? Jawabannya dapat saya pahami, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapat atau menyanggah jawaban dari kami? Jika ada, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Kesimpulan akan dibacakan oleh Indana. Kepada Indana, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari materi teori praktik diskusi. Diskusi merupakan salah satu metode komunikasi yang penting dalam berbagai konteks, baik akademis, profesional, maupun sosial. Teori diskusi memberikan landasan bagi pemahaman bagaimana interaksi antar individu dapat berlangsung secara efektif, serta bagaimana pendapat yang berbeda dapat diintegrasikan untuk mencapai pemahaman bersama. Praktik diskusi yang baik melibatkan keterampilan mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan memberikan umpan balik yang konklusif. Manfaat diskusi beragam. Diskusi tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, tetapi juga membangun keterampilan interpersonal dan kolaborasi. Melalui diskusi, peserta dapat memperluas wawasan, menginformasikan keputusan, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Terdapat beberapa macam diskusi, antara lain diskusi formal, informal, panel, dan kelompok kecil. Masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Namun semuanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan pemecahan masalah. Dengan memahami teori dan praktik serta manfaatnya, diharapkan individu dan kelompok dapat memanfaatkan diskusi secara maksimal. Terima kasih, itulah kesimpulan dari kelompok kami. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, berakhirlah presentasi kami pada hari ini. Harapannya bisa memberi ilmu kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Arundus Agus Setionegoro, MPD, dan teman-teman yang telah menyimak
presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.